Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, animasi Daur Fosfor, yang beranggotakan Nisa Konita Aska, absen 27, Nisrina Zahiyah Ar-Rohidah, absen 28, Nur Aisyah Asadi, absen 29, Nur Hafifah Indah Lestari, absen 30, Nur Hanifah Alfiah, absen 31, Putri Nur Alifia, absen 32. Daur Fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik secara berkesinambungan dan tanpa jeda. Fosfor menjadi komponen penting pada membran sel, asam nukleat, dan transfer energi pada respirasi sel. Fosfor juga ditemukan sebagai komponen utama dalam pembentukan gigi dan tulang vertebrata. Proses daur fosfor. 1. Pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. 2. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. 3. Dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka, fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen dan mengarah ke lautan. Peranan atau fungsi daur fosfor. Fosfor berfungsi dalam menjaga homeostasis asam basa dalam tubuh manusia, bertindak sebagai agen penyangga. Penting sekali untuk reaksi metabolisme untuk membebaskan energi. Dibutuhkan untuk mengkodekan informasi gen. Fosfat secara biologis penting dikarenakan merupakan komponen nukleotida dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Merupakan bagian dari molekul penyimpanan energi meliputi ATP, ADP, GDP, dan lain sebagainya. Bentuk heliks ganda DNA cuma mungkin karena molekul fosfat membentuk ester fosfat sebagai jembatan yang mengikat double helix. Fosfor dijumpai dalam tulang dengan bentuk kalsium fosfat. Hal ini juga ada dalam enamel gigi mamalia, dalam eksoskeleton serangga. Hal ini juga ada dalam bentuk fosfolipid yang dijumpai dalam sebuah membran biologis. Tanaman dan hewan membutuhkan fosfor sebagai nutrisi penting, tapi merupakan nutrisi pembatas bagi organisme akuatik. Beberapa molekul kehidupan terdiri atas fosfor, penting mempertahankannya. Sebagian besar fosfor yang dipakai untuk membuat pupuk. Pelapukan batuan dan mineral melepaskan fosfor ke lingkungan yang diambil dengan tanaman dan diolah menjadi senyawa organik. Unsur fosfor mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan, di antaranya sebagai berikut ini.
Fosfor sangat bermanfaat untuk proses di dalam tubuh, seperti metabolisme asam nukleat, karbohidrat, dan juga lemak. Fosfat akan berpengaruh secara biologis terhadap asam nukleat pembentuk RNA dan DNA dalam tubuh dan komponen nukleotida. Fosfor sangat bermanfaat untuk bahan peledak, pembuatan pupuk kembang api, deterjen, pasta gigi, korek api, dan juga pestisida. Fosfor bermanfaat di dalam menjaga homeostasis asam ataupun basa tubuh sebagai agen penyangga tubuh. Fosfor berpengaruh terhadap DNA dari makhluk hidup. Fosfor bermanfaat untuk jaringan tulang dan saraf dan juga sel-sel protoplasma. Fosfor bermanfaat di dalam suatu reaksi metabolisme berupa pelepasan energi tubuh suatu makhluk hidup. Fosfor bermanfaat untuk melunakkan air, membersihkan, dan menjaga korosi pipa. What a wonderful